من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا عباد الله فإني أوصيني وإياكم بتقوى الله كما أوصى الله به عباده المؤمنين بأقواله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا بأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن لكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus senantiasa memberikan dan melimpahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat itu pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk umat yang terbaik, yakni umat Islam yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Di tengah derasnya arus zaman ini, kita hidup dalam masa yang penuh dengan fitnah. Fitnah yang tidak hanya menguji kesabaran, tetapi menguji kemurnian akidah dan keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsika mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah, seperti potongan malam yang gelap gulita. Seorang di pagi hari masih beriman, tetapi sore hari dia menjadi kafir. Atau sore hari dia beriman, namun pagi harinya menjadi kafir, karena menjual agamanya demi sedikit kesenangan dunia. Ikhwati rahimakumullah, fitnah dalam kehidupan bukan hanya bencana atau peperangan, tetapi juga segala bentuk ujian dan godaan yang bisa menyesatkan manusia dari kebenaran. Di antara fitnah yang terbesar menimpa kita umat Islam adalah dua fitnah, yakni fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat adalah kerancuan dalam memahami agama. Ia adalah kabut yang menutupi pandangan manusia terhadap kebenaran, sehingga sulit membedakan antara yang benar dan salah, antara yang hak dan batil. Fitnah ini begitu berbahaya karena menyerang akal dan keyakinan kita. Bukan sekedar hawa nafsu,
ia sering muncul dengan bungkus ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir, atau pemikiran-pemikiran yang dianggap modern. Banyak orang hari ini tanpa sadar telah terjerumus ke dalam fitnah syubhat ini, yang mengatakan bahwa semua agama sama. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna dina 'indallahil Islam." Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Ada juga yang menganggap bahwa hari ini hukum Allah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan kehidupan modern. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang dengan sengaja dan meyakini bahwa dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah, menganggap kebenaran hukum itu hukum yang dibuat oleh manusia, maka mereka adalah ciri orang-orang yang kufur kepada Allah. Fitnah syubhat juga tampak dalam penyimpangan ajaran dalam hal tafsir agama. Ada yang menolak hadis karena dianggap tidak rasional. Ada yang menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan logika dan akal, bukan ilmu tafsir dan bersanad kepada ajaran yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Barang siapa yang hidup setelah di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah dia erat-erat dengan gigi geraham kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fitnah syubhat menjadikan seseorang merasa dirinya benar, padahal hakikatnya dia salah, dan merasa berilmu padahal sesungguhnya dia sudah menyimpang dalam kesesatan. Itulah mengapa cara menyelamatkan kita dari fitnah ini adalah dengan terus senantiasa meningkatkan ilmu yang benar dari para guru, para ulama yang lurus, dan menjauhi sumber-sumber pemikiran yang bisa menyesatkan akidah kita. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat adalah kecenderungan hawa nafsu terhadap kesenangan-kesenangan dunia. Hal ini bisa menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah ini menyerang hati dan amal, membuat seseorang lebih mencintai dunia daripada mencintai kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab." Dijadikannya indah bagi manusia kecintaan kepada apa yang dia inginkan, berupa wanita, anak-anak, harta benda, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah serta ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, sedangkan di sisi Allah lah tempat kembali terindah. Surat Ali Imran ayat 14. Banyak orang yang jatuh dalam fitnah syahwat. Karena harta ia menipu dan berkhianat. Karena jabatan ia bertindak zalim dan meninggalkan amanah. Karena cinta dunia ia lalai kewajiban kepada Allah, lupa sholat, lalai kewajiban zakat dan ibadah-ibadah yang lain.
Demikianlah Rasulullah SAW menyatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, bahwa cinta dunia memang menjadi pangkal dari segala kesalahan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Fitnah syahwat inilah yang menjadikan umat Islam lemah di hadapan musuh-musuh mereka. Bagaimana Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qis'atiha. Hampir saja bangsa-bangsa memperebutkan kalian sebagaimana orang-orang memperebutkan makanan di atas tempat hidangannya. Para sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Bahkan kalian banyak, tetapi kalian seperti buih dalam lautan. Kenapa? Allah mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan menambahkan wahan di dalam hati kalian. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan wahan wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta dunia dan takut terhadap kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fitnah syubhat dan syahwat ini bagaikan dua racun yang membinasakan. Syubhat merusak akidah dan syahwat merusak amal. Maka kewajiban kita adalah menjaga diri, menjaga hati dan akal kita agar tidak hanyut dalam derasnya arus dunia dan pemikiran yang menyesatkan. Untuk menghadapi fitnah syubhat dan syahwat, ada beberapa langkah yang harus kita pegang teguh. Yang pertama, jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan menuntut ilmu syariat secara benar. Karena tanpa ilmu, manusia mudah dalam keraguan dan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, tuntutlah ilmu, perbanyaklah pengetahuanmu bahwa tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan, sementara kebodohan adalah kegelapan yang akan menjerumuskan kehidupan kita. Yang kedua, jangan pernah kita menghindar dan enggan untuk dekat dan bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang solih, karena iman itu lemah dan bisa naik serta turun. Sahabat yang solih akan mengingatkan kita agar saat lalai dan bisa menegur kita saat kita tergelincir dalam kehidupan kita. Yang ketiga, senantiasa kita banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan dan perlindungan. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan dalam doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku agar tetap di atas agamamu. Yang keempat, sibukkan diri kita dengan amal dan kebaikan, amal salih dan kebaikan. Karena amal yang baik akan menjadi benteng dari keburukan fitnah dunia. Dan yang terakhir, kita jauhi sumber-sumber fitnah itu. Baik sumber fitnah itu melalui media, melalui tontonan atau bacaan yang bisa merusak hati dan menumbuhkan syubhat serta memicu gejolak syahwat terhadap dunia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjaga kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat, sehingga agama, akidah dan keyakinan kita senantiasa murni dan amal ibadah, amal soleh kita terus senantiasa tumbuh hingga kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari wastaghfiruhu innahu huwal ghafur